Saat ini kita akan belajar bersama mengenai jalan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, dan tidak ada seorang pun dan keselamatan tidak ada dalam siapa pun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, kita akan melihat beberapa poin. Yang pertama, manusia mula-mula. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia. Bagaimana Allah menciptakan manusia? Kejadian 1:27, Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Yohanes 4 ayat yang ke-24, Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah yang adalah roh juga menciptakan manusia itu di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Menghembuskan nafas hidup ke dalam hidup manusia sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup atau makhluk rohani. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberikan manusia itu otoritas sehingga manusia itu menjadi wakil penguasa, wakil Allah. Di dalam Mazmur 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-8, Allah menciptakan manusia itu hampir sama dengan Allah. Jadi inilah keistimewaan manusia yang diciptakan oleh Allah. Menurut gambar, dihembuskan oleh nafas Allah, diberikan otoritas, bahkan dikatakan hampir sama dengan Allah. Kemudian, dalam penciptaan, kita mengenal ada perjanjian yang Allah buat dengan manusia. Terdapat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17. Ini kita kenal dengan perjanjian hidup. Fungsi perjanjian ini adalah untuk mengatur hubungan yang baik dan benar antara Allah dan manusia. Bagaimana hubungan itu? Mari kita lihat. Yang pertama, Allah, manusia, dan ciptaan lain. Allah, Ia adalah pencipta. Ia adalah penguasa. Dan Allah adalah Tuhan. Sedangkan manusia, ia adalah ciptaan. Wakil penguasa
dan ia adalah hamba. Manusia sebagai ciptaan pada dasarnya ia harus bergantung kepada Allah yang adalah pencipta. Kemudian sebagai wakil penguasa, manusia itu harus taat kepada Allah yang adalah penguasa. Selain itu, manusia juga sebagai hamba, ia harus melayani Allah yang adalah Tuhan di dalam hidupnya. Ketika manusia melakukan ketiga hal ini dengan bergantung, taat, dan melayani Allah sebagai pencipta, penguasa, dan Tuhan dalam hidupnya, maka manusia menerima yang namanya berkat rohani. Berkat rohani adalah hikmat, kebijaksanaan, kemampuan yang Allah berikan kepada manusia untuk manusia itu mampu atau berkuasa kepada ciptaan lain ini. Kejadian 1 ayat 28. Yang olehnya itu juga ketika manusia berkuasa atas ciptaan lain ini, berkuasa melakukan, manusia menerima berkat yang kita kenal dengan berkat jasmani. Inilah prinsip yang seharusnya dijalani oleh manusia. Bagaimana Allah memelihara hubungan yang baik dan benar. Nah, namun kemudian kita melihat di dalam narasi penciptaan bahwa manusia ini tidak melakukan ketiga hal ini atau tidak mau bergantung dan tak melayani sepenuhnya kepada Allah. Kita akan melihat pada poin yang kedua, ada masalah mendasar. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Di sini terjadi percakapan antara ular dengan manusia. Hosea 6 ayat 7 berkata, di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Dan Roma 5 ayat yang ke-12, dosa telah masuk ke dalam dunia melalui apa? Satu orang, dan oleh dosa itu juga mau berkuasa. Nah, ada 3 masalah mendasar. Yang pertama terdapat dalam Kejadian 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Di sini berbicara mengenai keterpisahan Allah dengan manusia. Dan kemudian yang kedua terdapat di dalam Roma 3 ayat 23 dan juga terdapat dalam ayat yang 10. Di sini manusia menjadi hidup di dalam dosa. Kemudian yang ketiga, manusia menjadi budak setan. Yohanes 8 ayat 44. Ketika manusia tidak bergantung, taat, dan melayani Allah, manusia itu terjatuh di dalam dosa. Mereka menjadi terpisah, hidup di dalam dosa, dan pada akhirnya apa? Menjadi budak setan. Nah, kita akan melihat bagaimana situasi atau kondisi manusia yang hidup di dalam dosa, yang telah menjadi budak setan. Kita akan melihat bahwa pada akhirnya manusia itu mengalami
yang namanya keterpisahan dengan Allah. Jadi manusia menjadi terpisah dengan Allah. Dan pada poin yang ketiga ini kita akan melihat keadaan atau kondisi dari orang-orang yang tidak percaya. Kita melihat yang pertama di dalam Yohanes 8 ayat 44. Di sini manusia menjadi budak setan. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu mengikuti apa? Keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Jika ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Jadi status manusia itu berubah menjadi status anak-anak iblis. Nah, tidak sampai di situ. Manusia juga kemudian mengalami yang namanya masalah. Pada bagian yang kedua ini manusia mengalami masalah rohani. Manusia itu mulai hidup di dalam apa? Penyembahan berhala. Ini bisa kita lihat juga di dalam Kejadian Kejadian 20 Keluaran 20 ayat 4 sampai yang kelima. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dari keturunan ketiga sampai pada keturunan keempat. Allah tidak mau ada Allah lain di hadapan manusia. Kemudian yang ketiga, ketika manusia itu berubah status menjadi anak iblis, mendapatkan masalah rohani, akhirnya manusia juga mendapatkan yang namanya masalah mental. Terdapat di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Dikatakan apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Allah mau memanggil, tetapi kita melihat ketika manusia terpisah dengan Allah, dia menemukan apa? Masalah rohani, sehingga tidak ada lagi kerinduan untuk apa? Mengenal Allah sebagai sumber dari kelegaan itu. Kemudian manusia juga mengalami yang namanya masalah fisik. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 8 dan Markus 5 ayatnya yang ke-5. Manusia juga mengalami masalah fisik. Pada bagian selanjutnya, manusia juga mengalami yang namanya masalah sesudah kehidupan. Masalah sesudah kehidupan. Ibrani 9 ayat 27 berkata apa? Setelah manusia hidup satu kali saja, sesudah itu apa? Akan dihakimi. Roma 6 ayat 23 dikatakan apa? Sebab upah dosa ialah maut. Jadi ketika manusia berubah status menjadi anak iblis, pasti akan mengalami yang namanya masalah-masalah ini. Masalah mental, fisik. Kemudian pada akhir hidupnya, ia akan apa? Mengalami apa namanya apa? Kebinasaan. Kemudian bagian yang terakhir, manusia mengalami masalah
yang diwariskan. Terdapat di dalam Matius 27 ayat yang ke-25. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Jadi masalah ini tidak akan berkesudahan, akan terus diwariskan sampai kepada generasi-generasi selanjutnya. Nah, kemudian kita akan melihat pada poin yang keempat. Di sini ada solusi. Manusia mencoba mencari solusi untuk melepaskan diri dari jeratan dosa ini. Yang pertama, kita akan melihat usaha yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama, manusia berusaha dengan beragama, dengan agama. Terdapat di dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45. Di sini dikatakan rumah itu bersih teratur dan bersih, tersapu bersih, rapi teratur. Tapi lihat, tanpa Kristus, agama, manusia atau apapun itu tidak memiliki arti apapun. Kemudian yang kedua, usaha yang kedua di sini manusia berusaha dengan apa? Perbuatan baik. Terdapat dalam Yesaya, terdapat di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6. Dikatakan apa? Perbuatan baik itu seperti apa? Kain kotor, yang artinya tidak mampu untuk apa? Melepaskan manusia dari apa? Jeratan dosa ini. Kemudian yang ketiga, manusia juga berusaha dengan apa? Dengan filsafat. Terdapat dalam Kolose 2 ayat yang ke-8. Manusia juga berusaha dengan pengetahuan, dengan kemampuan yang ia miliki, tetapi belum bisa lepas dari jeratan dosa ini. Pada bagian yang keempat, manusia berusaha dengan hukum. Terdapat dalam Roma 3 ayat yang ke-20. Malahan sebaliknya, oleh karena hukum, kamu mengenal apa? Kamu mengenal dosa. Yang kelima, manusia berusaha dengan apa? Dengan Injil lain. Terdapat dalam Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Pada dasarnya semua usaha manusia ini tidak mampu membawa manusia kepada jawaban atau solusi, dan usaha ini menjadi gagal. Nah, namun kita kepada Tuhan, kita telah diberikan satu jawaban, satu solusi yang kita kenal dengan karya agung Allah. Karya Allah di dalam kehidupan manusia. Kita melihat yang pertama di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Di sini Allah memberikan kasih-Nya kepada kita manusia. Dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah menurunkan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih-Nya. Yang kedua, di dalam Roma 5 ayat yang ke-8, kasih-Nya itu dinyatakan, wujud kasih-Nya itu melalui apa? Kematiannya di atas kayu salib. Allah rela mati untuk menebus dosa-dosa kita.
Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Kolose 2 ayat 2 dan Efesus 3 ayat yang keempat mengenai rahasia Allah. Pada bagian yang ketiga, rahasia ini telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Yang pertama, nubuatan mengenai terdapat di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Di sini kita kenal dengan Injil mula-mula atau Proto Evangelium, kabar baik mula-mula. Ini telah dinubuatkan. Yang kedua, terdapat di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-18 mengenai korban darah. Yang ketiga, di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Bahwa sesungguhnya seorang perempuan itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kemudian nubuatan ini pada akhirnya digenapi di dalam perjanjian baru. Ada penggenapan. Di dalam perjanjian baru. Pertama di dalam Matius 16 ayat yang ke-16 dan Kisah Para Rasul 17 ayat 3. Yang pada dasarnya rahasia Allah ini, buatan ini menuju kepada satu pribadi, yaitu Yesus yang adalah Kristus. Nah, di dalam makna dari Yesus ini, Yesus adalah nama yang berarti juru selamat. Dan Kristus adalah gelar atau jabatan yang berarti yang diurapi. Di dalam perjanjian lama, sebelum seseorang menyandang status sebagai raja, dia harus diurapi. Nah, kita akan melihat 3 jabatan yang Yesus Kristus miliki. Yang pertama, tiga jabatan Yesus Kristus. Yang pertama adalah jabatan sebagai nabi sejati. Terdapat di dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke 4, Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, dan juga terdapat dalam Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai ayat yang ke-5. Kemudian juga kita melihat jabatan sebagai imam sejati. Terdapat dalam Markus 10 ayat 45, dan juga terdapat dalam Ibrani 9
ayat 11 sampai 15. Jabatan yang ketiga adalah jabatan sebagai raja sejati. Terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18 dan Ibrani pasal Ibrani 2 ayat 14 sampai yang ke-16. Inilah 3 jabatan yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Jadi dia merupakan nabi yang sejati, yang pada dasarnya memisahkan, menjadi penghubung antara keterpisahan Allah dengan manusia. Dengan begitu, dengan demikian ia menyelesaikan masalah keterpisahan antara Allah dan manusia. Kemudian dia menjadi apa? Imam yang sejati. Dia menjadi imam yang sejati, menyelesaikan apa? Perbudakan dosa dari iblis kepada manusia. Kemudian dengan raja sejati, dengan menjadi raja sejati, ia menyelesaikan masalah perbudakan setan atas hidup manusia. Inilah 3 jabatan dari Yesus Kristus. Kemudian kita juga melihat mengenai bukti Yesus adalah Kristus. Bukti Yesus Kristus. Yang pertama, kita melihat bahwa ia dikandung oleh Roh Kudus melalui kelahirannya. Terdapat dalam Matius 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. 23. Kemudian kematiannya terdapat di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Dan pada bagian yang ketiga melalui apa? Kebangkitannya. Terdapat di dalam Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Jadi bukti Yesus adalah Kristus. Bukti Yesus Kristus adalah ia lahir. Kemudian apa? Ia mati untuk apa? Menebus dosa manusia. Dan pada akhirnya dia apa? Bangkit. Menunjukkan apa? Bahwa ia menang atas dosa dan atas maut. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat mengenai status Yesus Kristus. Yang pertama, firman menjadi manusia. Dapat dalam Yohanes 1 ayat 1 dan terdapat juga dalam Yohanes 1 dan ayat 14. Yang kedua, yang mengosongkan dirinya. Terdapat dalam Filipi 3 ayat yang ke 7 sampai yang ke-8. Filipi 2. Kemudian pada bagian yang ketiga, aku dan Bapa adalah satu. Satu dengan Bapa. Terdapat dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30. Dengan demikian status Yesus Kristus, dia adalah Allah yang pada dasarnya dia menjadi satu-satunya jalan yang memberi hidup. Kisah para Rasul 4 ayat yang ke-12. Nah, kemudian kita akan melihat
metode Allah. Pada bagian yang pertama terdapat di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Di sini mengenai apa? Keselamatan. Keselamatan ini bukan usaha atau hasil kerja keras manusia, tetapi apa? Semata-mata pemberian Allah. Oleh karena kasih karunia, oleh kasih karunia Allah. Bisa kita lihat juga di dalam Efesus 1 ayat 4 sampai yang kelima, dan Kisah Para Rasul 13 ayat 38, dan bisa kita lihat juga di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Kemudian kasih karunia dan juga iman. Bisa kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 12, dan Roma 3 ayat 24, dan bisa kita lihat juga di dalam Yohanes 5 ayat 24. Nah, ketika manusia mengalami yang namanya keselamatan dari Allah, kita melihat manusia itu harus mengalami baptisan. Terdapat dalam Roma 3, dalam Roma 6 ayat 3 sampai 11. Baptisan artinya itu manusia itu mati dan bangkit bersama dengan Allah. Setelah manusia mengalami baptisan, ia menerima karunia Roh Kudus. Terdapat dalam kisah Para Rasul 2 ayat 38. Bisa kita lihat juga dalam Efesus 4 ayat yang ke-30. Nah, setelah manusia mengalami yang namanya karya Allah dan keselamatan daripada Allah, manusia akhirnya memperoleh perubahan status dari yang dulunya sebagai anak-anak iblis berubah menjadi status sebagai anak-anak Allah. Dan inilah poin yang kelima, keadaan atau kondisi dari anak berubah status menjadi anak-anak Allah. Badan orang percaya yang telah menerima berkat rohani. Yang pertama, kita melihat bahwa manusia itu mengalami
perubahan status menjadi anak-anak Allah. 1 Korintus 2 ayat yang ke-12. Kemudian setelah manusia mengalami perubahan status sebagai anak-anak Allah, 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 berkata bahwa Roh Kudus itu berdiam. Roh Kudus berdiam. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Sini Roh Kudus berkarya. Dalam ketiga, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Roh Kudus membimbing. Nah, ketika manusia mengalami perubahan status sebagai anak-anak Allah, dengan Roh Kudus berdiam, Roh Kudus berkarya, dan Roh Kudus yang membimbing, manusia menerima otoritas. Dapat dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Otoritas ini bisa kita lihat yang pertama di dalam Lukas 10 ayat yang ke-19. Lukas 10 ayat ke-19. Markus 3 ayat yang ke-15. Yakni kuasa untuk mengusir setan. Kuasa mengusir setan. Kemudian yang kedua, dalam Ibrani 14 ayat yang ke-6, sini kuasa atau perlindungan, pelayanan dari malaikat. Ini yang dialami oleh orang-orang yang percaya. Kemudian pada bagian yang ketiga, dapat dalam Filipi 3 ayat yang ke-20. Di sini memiliki kewargaan surgawi. Pada bagian yang keempat, Matius 28 ayat 1 ayat 19 sampai 20 berbicara mengenai Injil. Injil atau karya agung Allah, di mana manusia atau orang percaya itu harus apa? Menjadi saksi. Sehingga ketika manusia mengalami yang namanya perubahan ini, perubahan status menjadi anak Allah, di mana Roh Kudus berkarya dalam hidupnya, manusia menerima otoritas ini, kuasa untuk mengalahkan setan atau iblis, ada perlindungan dari malaikat, kewargaan menjadi kewargaan surgawi, dan menjadi saksi Kristus. Pada akhirnya kita melihat bahwa manusia pada poin yang ke-6, manusia menikmati yang namanya 5 jawaban. Yang pertama, 5 jaminan.
Yang pertama, jaminan mengenai keselamatan. Terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai yang ke-13. Kemudian manusia juga mengalami jawaban doa. Kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 6 sampai 7 dan Yeremia 33 ayat 3. Kemudian juga manusia mengalami bimbingan Roh Kudus. Dapat dalam Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Manusia juga mengalami yang namanya pengampunan dosa. Terdapat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan yang terakhir, manusia mengalami yang namanya kemenangan. Dapat dalam Roma 8 ayat 32 sampai 39. Jadi dengan demikian, hidup manusia harus berlaku taat dan melayani Allah. Sehingga masalah yang dihadapi manusia itu hanya akan mendapat jawaban atau solusi di dalam satu pribadi, yakni pribadi Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang mengubahkan kita menjadi anak-anak Allah, memberi kita otoritas untuk hidup menjadi saksi Kristus dengan jaminan bahwa kita akan hidup berkemenangan. Terima kasih.